mengampuni orang lain, mengasihi orang lain, menjadi terang bagi dunia sekitar kita dalam keluarga, komunitas, tempat kerja, masyarakat kita. Dalam bahasa Santa Teresa dari Kalkuta, kita menjadi terang bagi Kalkuta kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudaraku yang terkasih, anak-anak sekalian, dimanapun Anda berada, kita bersama merayakan syukur atas kebangkitan Tuhan yang mengutus kita sebagai duta-duta damai, duta-duta pengampunan yang selalu ditawarkan Tuhan, sebagaimana kita nanti akan dengarkan dalam bacaan-bacaan hari ini. Mari kita merayakan Ekaristi sambil berdoa, membawa intensi pribadi, keluarga, dan komunitas kita, teristimewa saudara-saudara kita yang sakit, yang meninggal, dan yang meminta doa-doa kita. Marilah berdoa. Bapa Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah memenuhi janji yang diwartakan para nabi pada diri Yesus yang bangkit dan hidup mulia. Kami mohon, bukalah hati kami agar semakin mengenal Engkau dan menjadi pelaku sabda-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, anak-anak sekalian, saya akan memulai renungan kita dengan sebuah cerita. Seorang ibu sahabat saya yang sedang isolasi mandiri hampir 2 minggu karena COVID bercerita. Ini baru saja suami tercinta dan anak tercinta tengok saya setelah 13 hari tidak ketemu. Cuma 5 menit, tetapi menyenangkan. Terakhir ketemu mereka saat baru masuk rumah sakit untuk scan toraks. Di situ saya pisah, saya menangis karena saya pikir ini hari terakhir ketemu mereka. Karena saya langsung masuk ICU sedang mereka berdua masuk ke ruang perawatan. Puji Tuhan, saya tadi dipertemukan kembali. Saudara-saudara terkasih, kita bisa membayangkan pertemuan keluarga tadi. Sungguh menyenangkan, sungguh membahagiakan. Pertemuan 3 orang yang saling merindukan. Laksana rusa mendamba air, jiwanya rindukan satu sama lain. Itulah kebahagiaan Paskah dalam keluarga mereka. Perasaan bahagia muncul juga dalam perjumpaan Yesus yang bangkit dan para murid, karena mereka saling merindukan. Untuk memahami sukacita perjumpaan Paskah, kita harus memahami betul apa yang terjadi sebelumnya, yaitu perpisahan. Bahkan kejadian sebelum perpisahan itu terjadi. Yesus yang kita rayakan dalam Paskah dan perjumpaan dengan para murid adalah Yesus yang sungguh Allah, sungguh manusia. Dialah firman Allah yang menjadi manusia sungguh-sungguh, yang mengalami apa yang kita manusia alami selain dosa. Yesus mengalami lapar, haus, sakit, capek, kangen, rindu, senang, bahagia. Ini sering orang lupakan. Yesus punya perasaan.
Di satu pihak, Yesus yang bangkit adalah Yesus sungguh manusia yang bisa lapar dan bisa makan. Juga Yesus yang sungguh haus dan bisa minum. Sebelum wafatnya, Yesus mengatakan, "Aku haus." Setelah bangkit untuk meyakinkan para murid, dia meminta makanan untuk dimakan. Karena manusia bisa makan. Pertanyaannya tentang Yesus haus tadi, apakah hanya haus secara fisik, pengen minum? Ternyata kata-kata Yesus, "Aku haus," ini jugalah yang menjadi penentu panggilan Santa Teresa dari Kalkuta. Kehausan atau dahaga Yesus itu bukan hanya dahaga akan air biasa, tetapi dahaga untuk mengasihi dan dikasihi manusia ciptaannya. Dahaga itu tidak berbalas seperti yang diharapkan, dan itu dilambangkan ketika dia meminta minum. "Aku haus," orang memberikan anggur asam. Anggur asam itu kalau diminum bikin tenggorokan semakin kering, semakin haus. Yesus haus untuk mengasihi manusia. Demi memenuhi dahaga itu, firman Allah itu menjadi manusia, merendahkan diri dengan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Semua yang terjadi sebelum sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan adalah wujud dari dahaga Allah untuk mengasihi manusia seperti ibu yang mengasihi anak kandungnya, bahkan lebih lagi. Dahaga mengasihi dan dikasihi ini adalah pilihan Allah untuk menyelamatkan manusia yang hidup di dalam kegelapan. Beberapa refleksi para kudus membantu memahami apa yang disampaikan Santa Teresa dari Kalkuta itu. Santo Agustinus mengatakan, pada saat di kayu salib Yesus mengatakan, "Aku haus." Akan tetapi mereka tidak memberinya apa yang dibutuhkannya untuk melegakan rasa haus. Dia dahaga, haus akan mereka, dan mereka memberinya anggur asam. Santo Bonaventura dan Santo Bernardus Clairvaux mengatakan hal yang senada. Bagaimana keadaan para murid? Sebelum berjumpa Yesus yang bangkit, mereka masih takut, cemas, dan gelisah. Kita bisa membayangkan, kalau guru mereka yang penuh kuasa dalam perkataan dan perbuatan dengan mudahnya ditangkap, disiksa, dibunuh, dikalahkan, apalagi nasib para murid. Memang ada berita dari para perempuan bahwa kuburnya kosong dan ada yang mendapatkan penampakan. Tapi semua itu belum menghapus pengalaman dan kenyataan guru yang ditangkap, diadili, disiksa, dibunuh, disalib. Kita bisa memahami peristiwa yang baru saja terjadi akan membuat trauma. Pengalaman dan kenyataan itu tetap masih membuat mereka takut, cemas, gelisah. Dalam kondisi itu, guru mereka yang ditangkap, disiksa, wafat, menampakkan diri. Itulah yang terjadi dalam Injil hari ini. Maka reaksi awal mereka heran, bahagia dan terpesona, tetapi juga ada rasa takut. Karena ini bukan peristiwa biasa. Yesus tampak seperti Yesus yang dulu, tapi juga tidak hanya seperti dahulu. Mereka tetap merindukan Yesus sang guru, Yesus yang berkuasa dengan perkataan dan perbuatan.
Ketika mendapat penampakan, mereka tercengang terpesona. Yesus tidak menyerah. Yesus yang rindu mengasihi murid dan rindu dikasihi itu membantu para murid dengan meminta makanan dan menunjukkan tangan dan kakinya, luka-lukanya. Jadi perjumpaan ini adalah perjumpaan orang saling merindu. Yesus yang merindukan kasih para muridnya, rindu mengasihi mereka, menguatkan mereka, rindu menghidupkan mereka dari ketakutan dan kegelisahan dengan kedamaian yang ditawarkan, damai sejahtera bagi kamu. Dan Yesus meyakinkan mereka, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah dan lihatlah, karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat padaku. Yesus rindu untuk dikasihi para muridnya juga. Para murid juga merindukan Yesus, sahabat sekaligus guru mereka, yang sudah wafat, yang tidak mereka relakan sengsara dan wafatnya. Maka kebahagiaan yang terjadi selanjutnya pasti kebahagiaan luar biasa. Kebahagiaan yang mengubah mereka. Perjumpaan yang membahagiakan memenuhi kerinduan mereka. Maka para murid siap menjadi duta damai sejahtera, siap menjadi saksi Sang Mesias yang harus wafat dan bangkit. Saksi penebusan Tuhan yang mengampuni, rindu mengasihi dan dikasihi. Tuhan merindukan bukan hanya para rasul, tetapi merindukan semua manusia, merindukan kita masing-masing untuk dikasihi dan mengasihi Dia. Pertanyaannya, maukah kita menanggapi kerinduan Tuhan itu? Pasti jawabannya tidak. Sebagai pengikut Yesus, kita tidak ingin memberikan Tuhan anggur asam, tapi kita akan memberikan kepadanya apa yang diharapkan, apa yang dirindukan. Kita siap memberikan diri kita untuk dikasihi, untuk diampuni, dan kembali mengampuni orang lain, mengasihi orang lain, menjadi terang bagi dunia sekitar kita dalam keluarga, komunitas, tempat kerja, masyarakat kita. Dalam bahasa Santa Teresa dari Kalkuta, kita menjadi terang bagi Kalkuta kita masing-masing. Dengan kesediaan itu dan keyakinan itu, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan melanjutkan perayaan Ekaristi kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, sumber kehidupan baru. Semoga pada kami Kau penuhi pula segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Musa dan para nabi, sebagaimana telah Kau laksanakan pada diri Yesus yang telah bangkit. Tuntunlah kami untuk menjadi saksi dan pelaku sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, terima kasih atas kebersamaan dalam perayaan Ekaristi bersama ini. Kita ucapkan terima kasih pada para petugas. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk peziaran hidup kita selanjutnya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita doakan, selalu dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Marilah kita pergi, kita diutus untuk mengubarkan kasih Tuhan. Amin. Amin.